warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Mudri Silo, salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori ekonomi mikro. Apa sih itu teori ekonomi mikro? Nah, di sini menurut Lutfia tahun 2013, ekonomi mikro adalah cadang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas input barang dan jasa yang diperbagikan. Ekonomi mikro membeli bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Nah, itu menurut Lutfia tahun 2013. Lalu selanjutnya menurut Lely tahun 2016, ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how dan we sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemeliharaan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga atau pendapatan ekonomi. Mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dan menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik. Itu menurut Lely tahun 2013. Jadi pada dasarnya itu ilmu ekonomi mikro itu mempelajari perilaku ekonomi dari satuan pengambilan keputusan individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian bebas usaha. Lalu di sini juga dalam teori permintaan dan penawaran ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa menurut Will Heteria tahun 2013. Nah, yang pertama itu ada interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro interaksi di pasar barang adalah itu kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Nah, pada dasarnya dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan dari berbagai jenis pasar termasuk pasar barang. Dengan begitu, corak perekonomian itu bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Lalu yang kedua itu ada tingkat laku perilaku ekonomi atau penjual dan pembeli. Nah, tingkat laku penjual dan pembeli dalam pasar itu merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkat laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka itu bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Ya, di sini yang pertama itu ada produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Nah, yang kedua ada aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, yang terakhir ada konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Nah, ini yang terakhir interaksi dalam pasar faktor. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor terjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Nah, faktor produksi tersebut itu meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Nah, faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen itu akan mendapatkan balas jasa dari peran menyediakan faktor tersebut.
yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam fase faktor produksi ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Ekonomi mikro itu mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dan berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk, baik itu barang ataupun jasa. Jadi yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran selanjutnya. Adapun beberapa komponen yang dapat menentukan permintaan dan penawaran pada suatu produk yaitu interaktivitas dan tingkat laku pelaku ekonomi sehingga berdampak kepada kepuasan konsumen dan pembelian ulang. Nah, itu tadi penjelasan tentang teori ekonomi mikro dan komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang atau jasa. Mudah-mudahan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah menonton video ini bisa menambah ilmu teman-teman juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.